Menang jadi arang, kalah jadi abu. Begitulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan sebuah perang. Di dalam Perang Dunia Kedua, begitu banyak kerugian yang terjadi terutama bagi negara yang menjadi jajahan. Sekelumit kisah selalu menghiasi dari tragisnya peristiwa perang dan berulangnya tragedi kemanusiaan. Gambaran peristiwa dan kekejaman itu tergambar secara nyata terkhusus bagi kaum wanita yang notabene mayoritasnya tidak terampil mengangkat senjata. Bertahan hidup adalah keharusan di tengah getir tragedi dan kehilangan hak-hak atas martabatnya. Ialah yang disebut para Jugun Ianfu, wanita budak seks pemuas nafsu para tentara Jepang. Masalah Jugun Ianfu ini pun kembali mencuat tatkala para korbannya bersuara, menuntut permintaan maaf dari pemerintah Jepang. Pada zamannya, Jepang memanfaatkan para budak wanita ini dengan berbagai iming-iming, mulai dari pekerjaan hingga kekayaan. Para wanita yang termakan bujuk rayu para koloni Jepang pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sebuah kandang buaya yang tak hanya mengerikan namun juga menyakitkan. Ada banyak hal yang belum sempat tersampaikan ke masyarakat umum mengenai Jugun Ianfu ini, namun beberapa fakta berikut akan mencoba membuka lembaran tabu yang tak banyak diketahui orang. Jugun Ianfu sudah menjadi gelar yang mengikat pada diri mereka, berpindah dari ranjang ke ranjang, dan bertemu dengan orang yang menjamah mereka. Sebuah ruang kamar bagaikan kandang buaya yang tak hanya mengerikan. Walaupun pada awalnya Jugun Ianfu ini didatangkan dari wanita Jepang itu sendiri, namun faktanya hasrat seksual para tentara yang liar di tengah kebrutalan perang justru menjamah ke wanita pribumi, tempat di mana mereka menjajah. Banyak wanita pribumi yang berjuang di jalan penuh derita ini hanya menjadi keset para Jepang pun rata-rata akibat paksaan dan bertahan hidup di tengah konflik yang berkepanjangan. Walau bayang memiliki harga diri sebagai wanita seutuhnya hanya sebuah ilusi yang tak akan pernah menjadi kenyataan, namun faktanya lebih dari itu, banyak yang justru malah tewas karena over kekerasan seksual yang mereka alami. Mulai dari sakit akibat tidak sehatnya cara berhubungan hingga pendarahan akibat dipaksa terus-menerus. Ianjo atau rumah bordil yang terdapat di kamp konsentrasi Jepang kala itu, adalah rumah yang digunakan sebagai tempat praktik prostitusi nyata ini terjadi. Tubuh para wanita ini, disetubuhi secara paksa di bawah tekanan begitu kejam tanpa perlawanan. Sahabat bisa bayangkan, dalam sehari para Jugun Ianfu ini dipaksa melayani 10 hingga 20 orang tanpa imbalan sepadan, bahkan beberapa bersaksi tanpa diberi imbalan. Di rumah bordil tempat konsentrasi Jugun Ianfu ini, para wanita tak diizinkan keluar dari komplek pelacuran kecuali dengan izin khusus. Ianjo atau rumah bordil yang tragis itu juga menjadi tempat yang menyeramkan karena dikelilingi oleh kawat berduri seperti kamp tahanan maupun gulag tempat kerja paksa. Wanita yang menolak untuk berhubungan badan pun tak segan-segan diperlakukan kasar. Mereka akan dipukul, dilempar keluar bilik hingga menyebabkan tangan atau kaki mereka patah atau ditikam dengan pisau belati. Ada hukuman lain, yakni dipenggal jika melawan dengan kekerasan atau jika hamil para Jugun Ianfu akan dibayonet sampai mati. Semua hukuman itu berlaku untuk para budak seks yang menolak permintaan para prajurit. Sebagian besar para penyintas diambil paksa dari desa-desa dengan pendidikan formal yang minim, tak sedikit pula para gadis yang berasal dari kota dengan cara tipu daya dengan iming-iming akan diberi pekerjaan dan janji untuk disekolahkan. Mereka adalah para wanita berusia 14 hingga 25 tahun. Bahkan ada pula yang baru berusia 9 tahun yang bernama Sri Sukamti, salah satu Ianfu yang juga kisahnya bahkan digambarkan ulang oleh seorang seniman Bibiana Lai. Dalam buku Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya karya Aiko Kurosawa mengatakan, di seluruh wilayah jajahannya Jepang mendirikan tempat hiburan dan para wanita dari seluruh pelosok didatangkan untuk menjadi budak penghibur. Mereka diambil dari kampung halamannya dan ditinggalkan begitu saja saat perang usai. Mardiem adalah salah satu mantan Jugun Ianfu yang paling aktif bersuara. Dia mengisahkan saat itu ia diberi nama Momoye dan menempati kamar nomor 11. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 2,5 meter, dan awal kedatangannya ia dijanjikan bakal diberangkatkan ke Borneo menjadi penyanyi kelompok sandiwara keliling Pancasurya. Namun anehnya,
ia diperiksa detail sebelum berangkat termasuk di bagian kemaluannya. Mardiam tak bisa melupakan pemerkosaan pertamanya. Ketika itu terjadi, ia bahkan belum menstruasi pertama dalam hidupnya. Dia, secara keji dipaksa melayani 6 laki-laki sampai mengalami pendarahan hebat, dan tentunya itu baru awal dari hari-hari panjang perbudakan seksual yang ia rasakan. Selain kekerasan yang dilakukan para tentara Jepang tersebut, Jugun Ianfu mengalami siksaan verbal yang teramat berkepanjangan akibat cibiran masyarakat. Mereka kerap dicap sebagai gundik para penjajah yang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia kala itu berpendapat bahwa mereka rela menjadi pemuas nafsu hanya demi uang. Bahkan sebagian Jugun Ianfu kesulitan diterima di masyarakat setelah kepulangan Jepang ke negaranya. Korban Ianfu tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan tersebar di seluruh Asia Pasifik. Bahkan gerakan tuntutan pertama korban Jugun Ianfu datang dari negeri Ginseng, Korea. Beberapa sumber menyebut jumlah korban Ianfu secara keseluruhan antara 90.000 hingga 410.000 orang. Sampai saat ini tuntutan permintaan maaf resmi Jepang dinantikan oleh mereka, dan Indonesia juga menjadi bagian dari gerakan solidaritas global ini karena jumlah korban yang berasal dari Indonesia juga tidak sedikit. Pemerintah Jepang memang memberikan sejumlah kompensasi ke beberapa negara dalam bentuk hibah dana ke panti jompo, namun apa yang diharapkan oleh para korban untuk mengembalikan kehormatan mereka bukanlah uang, melainkan permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang. Faktanya, pada Juli tahun 1995 Perdana Menteri Tomichi Murayama pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, tetapi tidak mewakili negara Jepang, dan tahun 1993, Yohei Kono mewakili Sekretaris Kabinet Jepang memberikan pernyataan empatinya kepada korban Jugun Ianfu. Namun pada Maret tahun 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan yang berbanding terbalik, di mana ia menyanggah keterlibatan militer Jepang dalam praktek sistem perbudakan seksual pada Perang Dunia Kedua. Bagaimana menurut sahabat akan kekejaman perang oleh Jepang saat itu? Silahkan memberikan pendapat dan juga ide topik menarik lainnya.